Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Laboratorium Biokimia akan mempresentasikan tugas pengelolaan keselamatan kerja mengenai material safety datasheet atau MSDS. Perkenalkan, nama saya Aikal Irsyad sebagai moderator dan pembaca materi. Saya Amelia Anastasia sebagai pembaca materi. Dan saya Anggi Desri Elwiza sebagai pembaca materi. Yang pertama, saya akan membacakan materi tentang apakah MSDS itu. MSDS adalah dokumen yang dibuat khusus tentang suatu bahan kimia mengenai pengenalan umum, sifat-sifat bahan, cara penanganan, pemindahan, dan pengelolaan limbah buangan bahan kimia tersebut. Simbol MSDS. Bagian sebelah kiri berwarna biru menunjukkan skala bahaya kesehatan. Bagian sebelah atas berwarna merah menunjukkan skala bahaya kemudahan terbakar. Bagian sebelah kanan berwarna kuning menunjukkan skala bahaya reaktivitas. Bagian sebelah bawah berwarna putih menunjukkan skala bahaya khusus lainnya. Masing-masing bagian akan terisi dengan angka skor tertentu dengan nilai 0, 1, 2, 3, atau 4 tergantung tingkat bahaya bahan kimia. Skor 0 mengidentifikasi bahan kimia tidak berbahaya, sedangkan skor 1 menunjukkan bahaya pada level rendah, dan skor 4 menunjukkan bahaya pada level sangat bahaya. Untuk MSDS yang dibuat dalam bentuk file teks, maka tanda bahaya ditulis dalam bentuk 4 atau 3. Angka berurutan contoh 4110 atau 411. Selanjutnya, arti tingkat bahaya. Bahaya terhadap kesehatan dengan skor 4, bahaya bahan kimia dengan sangat sedikit paparan atau exposure dapat menyebabkan kematian atau sakit parah. Skor 3, bahan kimia yang dengan sedikit paparan dapat menyebabkan sakit serius atau sakit parah. Skor 2, bahan kimia yang dengan paparan cukup intens atau berkelanjutan dapat menyebabkan kemungkinan sakit parah atau penyakit menahun. Skor 1, bahan kimia yang dengan terjadinya paparan dapat menyebabkan iritasi atau sakit. Skor 0, bahan kimia yang akibat paparan termasuk dalam kondisi terbakar tidak mengakibatkan sakit atau bahaya kesehatan. Bahaya kemudahan terbakar. Dengan skor 4, bahan kimia yang akan teruapkan dengan cepat atau sempurna pada tekanan atmosfer dan temperatur kamar, atau bahan kimia yang segera terdispersi di udara dan bahan kimia tersebut akan terbakar dengan cepat. Skor 3, bahan kimia berupa cairan atau padatan yang dapat menyala pada semua temperatur kamar. Skor 2, bahan kimia yang harus dipanaskan atau dikondisikan pada temperatur tinggi tertentu sehingga dapat menyala. Skor 1, bahan kimia yang harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum nyala dapat terjadi. Skor 0, bahan kimia yang tidak dapat terbakar. Bahan reaktivitas. Bahan reaktivitas dengan skor 4, bahan kimia yang secara sendirian memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi dan menimbulkan ledakan atau bereaksi pada tekanan dan temperatur normal. Skor 3, bahan kimia yang secara sendirian memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi atau menimbulkan ledakan atau bereaksi tetapi membutuhkan bahan inisiator atau harus dipanaskan pada kondisi tertentu sebelum inisiasi, atau bahan yang bereaksi dengan air dan mungkin membentuk campuran bahan peledak dengan air. Skor 2, bahan kimia yang segera menunjukkan perubahan kimia drastis akibat kenaikan temperatur atau tekanan atau reaksi secara cepat dengan air dan mungkin membentuk campuran bahan peledak dengan air. Skor 1, bahan kimia yang secara sendirian stabil tetapi dapat menjadi tidak stabil akibat kenaikan temperatur atau tekanan. Skor 0, bahan kimia yang secara sendirian stabil tetapi kecuali pada kondisi nyala api dan bahan tidak reaktif dengan air. Fungsi MSDS.
Seberapa penting MSDS? Data dari MSDS sangat penting dalam penyimpanan, penanganan, pemakaian, pembuangan zat kimia. Data MSDS merupakan protokol keamanan dan keselamatan kerja. Fungsi MSDS yaitu mendukung budaya terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja. Isi MSDS. MSDS berisi tentang informasi umum, informasi tentang komponen berbahaya, informasi data fisika, informasi tentang data kemudahan terbakar dan ledakan, informasi tentang data reaktivitas, informasi tentang bahaya kesehatan, informasi tentang prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan limbah, informasi tentang perlindungan bahan kimia, informasi penanganan awal khusus, dan data transportasi. Isi MSDS yaitu informasi umum. Informasi umum mengenai MSDS yaitu tanggal pembuatan, alamat produsen atau supplier, nomor seri CAS, chemical abstract serial number, nama kimia, nama perdagangan dan sinonim nama kimia lainnya, dan rumus struktur dan rumus kimia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Isi MSDS yaitu informasi tentang komponen berbahaya. Ada batas paparan tiap komponen, komposisi, dan persen berat. Isi MSDS informasi data fisika, yaitu titik didih, tekanan uap, kerapatan uap, titik beku atau titik leleh, kerapatan cairan, persen penguapan, kelarutan, dan penampakan fisik dan bau. Isi MSDS informasi tentang data kemudahan terbakar dan ledakan, yaitu titik nyala, batas kemampuan terbakar, batas temperatur terendah yang menimbulkan ledakan, bahan temperatur tertinggi yang menimbulkan ledakan, media atau bahan kimia yang digunakan untuk pemadaman, dan prosedur khusus untuk pemadaman. Isi MSDS informasi tentang data reaktivitas, yaitu stabilitas bahan, pengaturan lokasi penempatan bahan, produk dekomposisi yang berbahaya, dan produk polimerisasi yang berbahaya. Isi MSDS informasi tentang bahaya kesehatan, yaitu efek terkena paparan yang berlebihan, prosedur pertolongan darurat dan pertolongan pertama akibat kecelakaan, kontak pada mata, kontak pada kulit, dan terhirup pada pernafasan. Isi MSDS informasi prosedur pengumpulan pengelolaan limbah, yaitu langkah-langkah yang harus diambil untuk pengumpulan limbah, prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah di lapangan, prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah di laboratorium, dan metode pemusnahan limbah bahan kimia. Isi MSDS informasi perlindungan bahan kimia, yaitu perlindungan respiratori, ventilasi, sarung tangan pelindung, pelindung mata, peralatan pelindung lainnya, pengawasan perlindungan. Isi MSDS data transportasi, nama dan jenis transportasi, tanda kelas bahaya bahan, tanda label, tanda merek, prosedur darurat akibat kecelakaan, prosedur penanganan awal yang harus dilakukan selama transportasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia Natasha. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya itu contoh MSDS. Bagian pertama itu terdiri dari identitas bahan dan perusahaan, yang berisi
nama produk. Nama produk yang kami gunakan di sini contoh MSDS yang kami gunakan yaitu sodium bisulfat, yaitu salah satu bahan yang digunakan dalam praktikum laboratorium biokimia dasar. Yang terdiri dari nama produk, sinonim, nomor CAS, kode HS, kode produk, merek, penggunaan yang relevan, nama perusahaan, alamat website, email, dan telepon darurat. Selanjutnya, yang kedua berisi bagian 2 yaitu komposisi dan informasi bahan. Di sini berisi sinonim yaitu sodium hidrogen sulfit, rumus kimia Na2HSO3, berat molekul, nomor CAS, nomor EC. Di sini berisi bahan, klasifikasi, dan konsentrasi. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu tentang identifikasi bahaya. Di sini berisi bahaya tentang kesehatan dan di sini juga terdapat label tentang bahayanya. Ini juga tentang bahaya, tingkat bahaya. Yang selanjutnya itu bagian keempat yaitu tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3. Di sini berisi penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama yaitu jika terhirup dalam kasus kontak pada kulit, dalam kasus kontak dengan mata, dan apabila tertelan. Selanjutnya itu kumpulan gejala atau efek terpenting baik gejala akut maupun tertunda dengan penggunaan. Dan juga berisi tentang indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Selanjutnya itu bagian kelima. Bagian kelima terdiri atas tindakan penanggulangan kebakaran. Yang berisi tentang media pemadaman api, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran, saran bagi petugas pemadam kebakaran, informasi lebih lanjut, atau prosedur khusus. Selanjutnya yaitu bagian keenam. Bagian keenam itu yaitu tindakan terhadap tumpahan atau kebocoran. Yang terdiri atas langkah-langkah pencegahan diri atau alat pelindung dan prosedur tanggap darurat. Dan juga berisi tindakan pencegahan lingkungan, metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan. Di bagian ketujuh yaitu tentang penyimpanan dan penanganan bahan, berisi kehati-hatian dalam menangani secara aman, yaitu berisi penanganan, langkah-langkah, perlindungan teknis, dan tindakan higienis. Juga berisi kondisi penyimpanan dan penggunaan akhir khusus. Selanjutnya itu bagian yang ke-8 tentang pengendalian pemaparan dan perlindungan diri. Di sini berisi parameter pengendalian pemaparan, berisi pengendalian teknik atau tindakan rekayasa yang sesuai untuk mengurangi paparan. Selanjutnya itu tindakan perlindungan individual, perlindungan mata dan wajah, perlindungan tangan kontak penuh dan kontak percikan. Dan perlindungan tubuh, perlindungan pernapasan, dan kontrol ekspor lingkungan. Yang bagian ke-9 yaitu tentang sifat-sifat fisika dan kimianya, yaitu informasi tentang sifat fisika dan kimia itu berisi warna, bentuk, bau, ambang bau, pH, titik lebur, titik didih, dan titik nyala. Dan juga berisi laju penguapan, flammabilitas, terendah batas ledakan, tertinggi batas ledakan, tekanan uap, kerapatan relatif, koefisien partisipasi, suhu, viskositas dinamis, sifat peledak, dan sifat oksidator. Di bagian ke-10, yaitu tentang reaktivitas dan stabilitas. Di sini bahan yang digunakan ini mengandung reaktivitas, bahan sangat reaktif, dan stabilitas kimianya stabil di bawah kondisi penyimpanan yang disarankan, reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik dan khusus, kondisi yang harus dihindari, bahan yang harus dihindari, dan produk berbahaya dari hasil penguraian. Selanjutnya yaitu bagian ke-11 atau informasi toksikologi.
Informasi toksikologi ini berisi tentang efek toksikologis, yaitu toksikologis oral akut, toksikologis inhalasi akut, toksikologis kulit akut, iritasi kulit, iritasi mata, sensitisasi, mutagenesis pada sel nukta, karsinogenesitas, toksinitas terhadap reproduksi, dan teratogenitas. Selanjutnya itu toksitas pada sasaran spesifik, yaitu paparan tunggal dan paparan berulang, dan bahaya aspirasi. Selanjutnya itu bagian yang ke-12 berisi tentang informasi ekologi. Di informasi ekologi ini berisi tentang toksisitas, presentasi dan penguraian oleh lingkungan, potensi bioakumulasi, mobilitas dalam tanah, hasil dan asesmen PBT dan PPVB, efek merugikan lainnya, yaitu tentang informasi ekologis tambahan. Metode penanganan limbahnya, yaitu limbahnya harus dibuang sesuai dengan petunjuk limbah 2008/98 EC serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Selanjutnya itu bagian ke-14. Bagian ke-14 ini berisi tentang informasi pengangkutan. Di informasi pengangkutan ini terdapat jenis transportasinya, nomor PBB-nya, kelas, serta lain-lainnya. Selanjutnya itu bagian ke-15 tentang peraturan perundang-undangan. Bagian ke-16 berisi informasi lainnya, diantaranya yaitu tentang mengacu pada bagian 2, yaitu bahaya jika ditelan. Dan selanjutnya mengacu pada judul 3. Selanjutnya pengelolaan MSDS oleh mahasiswa. MSDS itu digunakan untuk mahasiswa, yaitu untuk inventarisasi bahan-bahan kimia yang terkait dengan riset yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pengumpulan penelusuran dokumen dan MSDS. Yang ketiga modifikasi MSDS. Yang keempat implementasi MSDS. Aplikasi MSDS. MSDS ini biasanya digunakan untuk jurusan-jurusan kimia dan farmasi, kedokteran, pertanian, pangan, teknik, dan lingkungan. Sekian hasil yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ke kolom komentar. Nanti akan dijawab pertanyaannya. Baiklah, jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.